Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Halaman 12. Wa min hal qana'at, setengah daripada, betul ini halaman 12 bukan? Betul. Wa min hal qana'atu, setengah daripada wasiat-wasiat para wali-wali Allah. Al-qana'atu yaitu bersifat qana'ah. Wa qana' bitarkil mushtaha wal fakhiri min ma'amin wa malabisin wa manazil. Wa qana', dan merasa cukuplah engkau, merasa cukuplah engkau bitarkil mushtaha, dengan cara meninggalkan sesuatu yang disyahwati, yang diselerai nafsu. Wal fakhiri, meninggalkan kemegahan. Min ma'amin, daripada makanan. Wa malabisin, dan pakaian. Wa manazila, dan tempat tinggal, tempat kediaman. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap orang pasti ingin wusul kepada Allah, pengen sampai kepada Allah, sehingga dia duduk sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan dengan duduk yang benar. Untuk menuju ke sana ada 9 wasiat yang harus diamalkan oleh siapapun yang ingin hidupnya bahagia. Oleh siapapun yang pengen bahagia, ada 9 pesan-pesan kekasih-kekasih Allah. Yang pertama, taubat. Dan kita sudah jabarkan taubat dari mulai ngaji hampir setahun. Ada setahun belum? Belum? Setahun. Iya, jadi 9 tahun dah semoga selesai. Kan 9 wasiat, ya kan? Taubat sudah selesai. Malam hari ini kita sudah tidak ngomongin taubat, kita ngomongin qanaah. Qanaah. Satu di antara wasiat para sufi supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat, hidup kita perlu qanaah.
itu artinya merasa puas dengan pemberian Allah meski sedikit. Qanaah itu merasa puas dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Senang, redha dengan apapun yang Allah beri meski tak banyak. Itu namanya qanaah. Begini saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu menyatakan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullah. Maha suci Allah yang menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Siapapun yang hidup di dunia ini, kita nggak mau ngomongin muslim, siapa saja yang hidup di dunia ini, apa dia muslim apa bukan muslim, lebih-lebih kalau dia muslim, lebih-lebih kalau muslimnya pengen benar jadi muslimnya, lebih-lebih yang pengen benar ini bukan sekedar benar tapi menapaki jalan-jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus paham bahwa di dunia ini segalanya berpasang-pasangan. Yakini apa saja semuanya berpasangan. Mikrofon yang saya pakai ada min ada plus, min doang tidak nyala, plus doang tidak nyala. Lampu ada surga, ada neraka, ada langit, ada bumi, matahari, bulan, laki, perempuan, seterusnya. Sedih, tawa, senang, susah, bahagia, sengsara, kaya, miskin, dan seterusnya. Bahkan pada ayat yang lain Allah jelaskan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Banyak orang yang dulunya ngontrak sekarang jadi tuan kontrakan, yang dulunya tuan kontrakan sekarang ngontrak. Ada nggak? Ini perputaran hidup. Hidup itu berputar. Maka disebut dunia itu seperti roda. Kita harus paham sebagai orang yang suruh menempuh jalan ngikuti Rasul. Kudu paham bahwa dunia ini terus berputar. Kayak roda, kadang di bawah, kadang di atas, semuanya berputar. Kadang punya duit, seringnya enggak punya. Begitu. Kadang senang, seringnya susah. Ini perputaran dunia. Singkatnya, seorang salik yang pengen di dunia bahagia ada kalanya miskin, ada kalanya miskin,
fakir bahasa Arabnya ini bab kita sebetulnya bukan miskin, tapi terjemahan fakir kurang enak bahasa misalnya miskin. Ada kalanya kita ngalamin kaya, masing-masing kita harus paham sebagai seorang salik yang menempuh jalan menuju Allah, harus paham bagaimana sikap jiwa kita kalau kaya, bagaimana sikap jiwa kita kalau lagi susah. Ini harus tahu. Jangan sampai hidupnya frustasi karena dia tidak paham tentang kehidupan dunia yang bak roda berputar. Sekarang kita seumpama lagi susah. Ini yang ngaji nih. Saya mau tanya yang ngaji, pengen kaya enggak? Kayaknya yang diam-diam pengen miskin. Kita doain malam Jumat manggul biasanya. Pengen miskin apa pengen kaya? Oh, pengen kaya. Itu pengennya dari hati apa sebatas mulut? Dari hati yang paling dalam. Dalam banget, baik. Dalam banget pengen kaya. Bu, bersyukur ini lakinya pengen kaya. Ibu amin aja. Itu pengen kaya. Pertanyaannya, udah kaya belum? Nah. Hah? Saya tanya, udah kaya belum? Saya kata miring nih. Tadi mau yang kaya. Pengen kaya enggak? Udah kaya belum? Hah? Ini yang jujur aja ini. Kalau udah, pasti nggak bakalan nama Allah dikasih kaya. Kan udah. Makanya saya tanya, pengen kaya enggak? Hah? Pengen kaya enggak? Hah? Oh, pengen. Sesuatu yang pengen berarti udah dapat belum? Saya tanya, udah kaya belum? Udah kaya belum? Ini yang jujur, ini ngaji tauhid ini. Hah? Saya tanya, udah kaya belum? Belum, baik. Sayanya ngajarnya enak, kalau aku belum. Begitu. Kalau yang aku sudah ini repot saya ngajarnya. Bagaimana kalau kita belum kaya tapi pengen kaya? Kalau belum kaya berarti masih masih fakir, masih banyak kebutuhan. Apa yang harus dilakukan seorang salik itu, seorang muslim yang menempuh jalan sufi supaya bisa dapetin bahagia dunia akhirat? Bagaimana ketika kondisi dia lagi susah? Ingatin, bagaimana ketika kondisi kita lagi susah? Ingat, yang merasa gak susah, jadikan ini ilmu. Suatu saat ngalamin susah, pakai ini ilmu. Begitu maksud saya. Entar saya kaya, entar ajaran buat orang kaya
merasa udah kaya boleh pulang duluan, boleh pulang duluan, sebab ini kajian lagi untuk orang miskin. Kajian boleh pulang duluan yang udah kaya. Di antara seorang salik itu ada yang ngalamin susah, berkekurangan. Apa yang harus dilakukan? Inilah wa min hal qanaatu. Maka pesan sufi harus memiliki sifat qanaah. Kalau kita lagi susah, harus munculkan di hati sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa puas, merasa bangga, ridho dengan pemberian Tuhan meski sedikit. Dalam hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman hudiya lil Islam wa kana